Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Senang sekali rasanya saya Panji yang hadir untuk Anda di kesempatan program Jatim News Today. Nanti kita ada dua segmen. Segmen yang pertama mengenai percepatan penanganan COVID-19 dan yang kedua kita akan update mengenai perhelatan PON 20 yang digelar di Papua. Untuk segmen pertama dalam Jatim News Today update COVID-19 kita bergabung dengan LPPL Radio Suara Sidoarjo, ada rekan Ilham Dianta. Hilangkan jenuh belajar daring, anak-anak Sidoarjo bermain cara tradisional di kampung Lali Gadget. Ilham, silakan. Seperti inilah keseruan warga yang tengah asik bermain egrang, bakiak tali, kelompen, dan permainan tradisional lainnya di kampung Lali Gadget, Dusun Bendet, Desa Pager Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sejumlah warga dari berbagai wilayah di Sidoarjo ini sengaja datang di kampung Lali Gadget untuk mencari hiburan sesaat setelah melakukan pembelajaran daring di tengah pandemi, sekaligus bernostalgia dengan permainan tempo dulu. Warga mengaku kangen dengan permainan pada masa kecilnya dulu. Meskipun sudah pernah dilakukan, ada saja yang mengalami kesulitan saat memainkan egrang. Namun mereka mengaku terhibur dengan adanya permainan tersebut. Ini mau ngajak adik-adik saya bermain sih, mengenalkan juga dengan permainan tradisional. Apalagi anak sekarang kan kurang tahu ya dengan permainan tradisional. Mereka lebih mengenal TikTok, kayak tadi ditanyain, tahu nggak egrang? Ternyata mereka nggak tahu. Tahu nggak kelompen? Nggak tahu. Akhirnya di sini mereka bisa jadi tahu. Permainan tradisional ini sengaja digalakkan oleh pemuda asal Wonoayu sebagai upaya agar anak-anak di sekitarnya tidak kecanduan gadget alias gawai, sekaligus melestarikan wujud permainan asli Indonesia. Ya, jadi yang tadi kita kenalkan itu adalah permainan-permainan tradisional warisan budaya bangsa kita. Contohnya seperti egrang, kelompen, ada kelompen tali, kelompen panjang, ada juga banyak lagi permainan-permainan yang bisa kita mainkan di sini. Yang dilakukan Kampung Lali Gadget saat pandemi ini adalah berusaha mengimbangi supaya anak-anak tidak sepenuhnya menggunakan gadget, supaya anak-anak tidak sepenuhnya hari-harinya diisi dengan gadget, meskipun belajarnya saat ini harus menggunakan gadget, maka perlu. Bagaimana Anda tertarik untuk bermain? Tidak ada salahnya jika Anda mencoba di rumah sebagai alternatif menghilangkan kejenuhan akibat pandemi COVID-19 atau ingin berkunjung langsung di kampung Lali Gadget. Dijamin seru dan menyenangkan. Semuanya itu tanpa dipungut biaya alias gratis. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Informasi berikutnya kita menuju ke Kota Madiun, ada Amanda dan Rahardian yang akan menyampaikan dari LPPL Radio Suara Madiun. Wali Kota Madiun sidak sekolah untuk evaluasi PTM, pembelajaran tatap muka dan bangunan fisik. Silakan. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas sudah berjalan beberapa pekan terakhir di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi bergerak cepat dengan melakukan evaluasi di lapangan. Sejumlah sekolah dikunjungi. Tak hanya soal PTM, Wali Kota juga meninjau sejumlah proyek pembangunan di sekolah tersebut. Wali Kota Maidi juga memeriksa kesiapan UKS untuk pelaksanaan rapid antigen rutin. Seperti diketahui, setiap peserta didik dan pendidik dilakukan rapid antigen sebelum PTM hari pertama lalu. Wali Kota juga ingin dilakukan rapid antigen secara acak dalam perjalanan PTM. Karenanya UKS bekerja sama dengan Puskesmas menyiapkan sarana dan petugasnya. Wali Kota optimis warga Kota Madiun dalam keadaan sehat, sebab dari testing rapid antigen awal PTM lalu ditemukan 4 pelajar SD dan 5 pelajar SMP yang positif. Padahal sasaran yang dilakukan rapid sebanyak 1.000 lebih untuk SD dan 9.000 sasaran untuk tingkat SMP. Selain soal prokes PTM, Wali Kota juga meninjau fisik bangunan. Wali Kota mengaku kualitas bangunan cukup bagus, pun dia berterima kasih kepada rekanan yang sudah bekerja dengan mengedepankan kualitas. Hal tersebut penting mengingat bangunan merupakan sarana penting penunjang pendidikan. Hasil sudah untuk pembangunan yang baru luar biasa, bagus semua. Jadi artinya saya terima kasih pada pihak ketiga, himbauan saya diindahkan. Artinya sekolah itu jangan sampai waktu perjalanan proses belajar mengajar ada pintunya rusak, jendelanya rusak, buka semua begitu. Jadi waktunya proses belajar mengajar, Bapak Ibu guru itu tugasnya bukan tukang, tugasnya ngajar. Itu barang yang baru ya harus ready bagus.
Tidak bagus ya mohon maaf, tidak saya bayar. Itu jadi terima kasih, saya terima kasih pihak ketiga, bagus ya, sekolah-sekolah yang baru bagus semua. Amanda Rahadian, Suara Madiun. Informasi berikutnya, kita bergeser menuju ke Kota Blitar. Ada Afik Rahardian dari LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Berhasil turun ke level 1 penanganan COVID-19, dapat apresiasi Menko Marves. Silakan Afik. Penanganan COVID-19 di Kota Blitar mendapat apresiasi positif dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Menko Marves Republik Indonesia. Kota Blitar dinilai cepat dalam menanggulangi COVID-19 dari level 3 turun ke level 1 dalam waktu 3 minggu. Hal itu disampaikan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, dalam evaluasi PPKM nasional yang diikuti secara virtual Pemkot Blitar di Integrated System Center ISC, Dinas Kominfo dan Statistik Diskominfo di Kota Blitar, Rabu 29 September 2021. Dalam arahannya, Luhut menilai strategi dan penanganan COVID-19 Kota Blitar bisa dijadikan contoh bagi wilayah lain. Untuk itu, Luhut berencana memberikan penghargaan secara langsung dengan mengundang Wali Kota, Kapolres dan Dandim 0808 Kota Blitar ke Jakarta. Luhut menilai Pemkot Blitar berhasil menanggulangi COVID-19 dengan baik, tidak hanya dalam penanganan kasus, namun juga pelaksanaan serta cakupan vaksinasinya. Menanggapi hal itu, Priyo Suhartono, Sekretaris Daerah Kota Blitar, menjelaskan, capaian ini menjadi motivasi bagi Pemkot Blitar untuk terus meningkatkan penanganan. Beberapa langkah penanganan Pemkot Blitar yang mendapat perhatian Menko Marves diantaranya vaksinasi yang melibatkan 12 fasilitas kesehatan hingga TNI Polri, inovasi bus vaksinasi door-to-door, pelaksanaan swab massal, pelaksanaan isolasi terpusat, vaksinasi yang menggunakan 2 gedung sentral di Kota Blitar, hingga pengawasan Satgas ke titik-titik fasilitas publik, sekolah, bahkan pesantren. Kota Blitar satu-satunya daerah yang dijadikan contoh percepatan vaksinasi dan lonjakan dari level 4 itu langsung level 3 dalam 1 minggu, langsung level 2 dan jarak 1 minggu langsung level 1. Ini diapresiasi oleh Pak Menko dan dijadikan pilot proyek untuk daerah yang lain, dan dalam waktu dekat Pak Wali Kota, Pak Dandim, Pak Kapolres akan diundang ke Jakarta untuk jadikan best practice dalam penanganan COVID di daerahnya. Priyo menambahkan keberhasilan Kota Blitar dalam menurunkan level dari 3 ke 1 dalam waktu 3 minggu ini berkat kerjasama dari seluruh pihak baik Forkopimda dan warga Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik sahabat, sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Kita akan update mengenai kabar Arena PON 20 di Papua. Informasi pertama akan disampaikan Diding Yunarto dan juga Tio Effendi, kontributor di Jayapura. Kalahkan Jawa Tengah dan DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur rebut medali emas di sepatu roda nomor bergengsi maraton 42.000 meter. Target kontingen Jawa Timur untuk menambah medali emas akhirnya terpenuhi. Kali ini dari cabang olahraga sepatu roda, nomor maraton 42.000 meter. Bertempat di Jembatan Merah Yutefa, medali emas untuk Jawa Timur ditentukan oleh Yosi Aditya Nugraha. Yosi jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 jam 7 menit 54,40 detik. Pertandingan berjalan ketat terutama di lap pertama. Hampir semua atlet sepatu roda masih berkumpul dalam satu kelompok. Masuk di lap kedua, beberapa atlet mulai tertinggal. Ada yang kelelahan dan ada juga yang bermasalah dengan kakinya. Bahkan ada yang harus dievakuasi dengan ambulan. Di lap selanjutnya sampai garis finish tersisa satu kelompok dengan bergantian yang memimpin. Sampai di 1 kilometer terakhir, adu cepat dilakukan di mana akhirnya Yosi Aditya Nugraha jadi yang terdepan dengan catatan waktu yang tercepat. Jalannya pertandingan nomor maraton 42 km sepatu roda tadi berlangsung cukup sengit, bermain di bawah teriknya panasnya matahari
para atlet semua bersemangat melakoni pertandingan itu. Terdapat lebih dari 30 kontingen yang melakukan pertandingan di nomor panjat itu. Namun di tengah jalannya pertandingan terdapat banyak atlet yang tidak kuat menahan panasnya matahari dan merasa kelelahan, dan sebagian lainnya juga harus terkena insiden kecelakaan sehingga harus menyelesaikan perlombaan lebih awal dan menuju ke tenda medis. Dan akhirnya pertandingan berhasil dimenangkan oleh Yosi Nugraha dari Jawa Timur. Juara ketiga dari Jani Mahendra Putra asal kontingen Provinsi DKI Jakarta. Juara kedua Muhammad Zulfikar asal kontingen Provinsi Jawa Tengah. Dan juara pertama Yosi Aditya Nugraha asal kontingen Provinsi Jawa Timur. 2 kilo maraton, hasilnya memuaskan dari target teman saya dari awal itu maraton 21. Terima kasih untuk tim Jawa Timur, khususnya tim laki-laki yang udah mendukung saya sampai sini. Dengan usahanya saya bisa sampai di podium tertinggi ini. Oke, emasnya ini mau dikasih spesial untuk siapa nih, Yosi? Yang pertama untuk orang tua saya, teman-teman saya, tim saya, semua teman-teman saya di Yosi asli mana? Malang. Malang ya. Bergeser ke informasi berikutnya, di mana Provinsi Jawa Timur khususnya di cabur olahraga wushu berhasil merebut 5 medali emas. Laporan selengkapnya bersama Nabila Kansa. Silakan. Jumlah medali emas kontingen Jawa Timur bertambah lagi. Kali ini dari cabang olahraga wushu. Tim wushu Jawa Timur mendapat medali emas dalam gelar Kamis kemarin 30 September di Gor Futsal Dispora. Bobby Valentinus Gundawan dan Alisa Melinar sukses pada laga nomor Taulo Taji Chen dan Taiji Chen. Bobby mendapat akumulasi nilai tertinggi dengan nilai 9,70 di nomor Taiji Chen dan di nomor Taiji Chen 9,71. Sedangkan Alisa menambah poin 9,67 di Taiji Chen dan 9,68 di Taiji Chen. Dengan prestasi ini, peluang membawa pulang emas kembali dari cabur wushu terbuka lebar. Pasalnya di pertandingan lain, di nomor Taulo Chiensu Putra, Muhammad Dafa Golden Boy peroleh nilai 9,72 dan Velda Elvira dengan 9,68 di nomor Taulo Taushu Putri. Jadi udah benar-benar pasrah tuh dia. Dia datang juga cuma 2 bulan. Tapi programnya langsung diganti habis. Jadi sempat pas pertama Deonya datang itu anak-anak turun ngedrop karena programnya berubah. Tapi setelah mereka adaptasi naiknya lebih banyak dari biasa. Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur melalui Dedi Suhayadi, Komandan Satgas Kontingen di Merauke mengatakan akan memberikan bonus kepada peraih emas, masing-masing sebesar 30 juta rupiah. Masih dari kabar PON 20 di Papua, terakhir ada informasi dari Risma Erina, LPPL Radio Persada Blitar. Tim Putri Jawa Timur raih emas beregu di PON 20 Papua. Risma silakan. Jawa Timur berhasil menyandingkan medali emas tenis beregu Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua setelah menekuk DKI Jakarta 2-1 pada laga final di lapangan tenis Center Siansor, kantor Wali Kota Jayapura pada Minggu 3 Oktober kemarin. Keberhasilan tim putri ini mengikuti sukses tim putra Jatim yang pada laga final beberapa jam sebelumnya berhasil mengalahkan Bengkulu dengan skor 2-0. Pertandingan perebutan emas tenis beregu putri berlangsung sengit hingga menghabiskan waktu lebih dari 8 jam untuk memainkan 2 partai tunggal dan 1 partai ganda.
Partai tunggal pertama Aldila Sutiaji berhasil menyumbang angka pertama untuk Jatim berkat kemenangan 1-6, 6-4, 7-6 atas Fitriani Sabatini. Deria Nurhaliza yang menjadi pemain tunggal kedua DKI Jakarta sukses membalas kekalahan rekannya dengan menundukkan Beatrice Gumulya 4-6, 7-5, 7-6 untuk menyamakan kedudukan 1-1 dan memaksa tim unggulan Jatim memainkan partai ketiga. Pasangan Aldila Sutiaji dan Jesse Rompis yang menjadi andalan Jatim berhasil menyudahi perlawanan petenis kembar Fitriani Sabatini dan Fitriana Saberina dengan 4-6, 6-2, dan 10-7. Dengan hasil ini Jawa Timur meraih medali emas, sementara perak untuk DKI Jakarta dan perunggu menjadi milik tuan rumah Papua dan Papua Barat. Cabang olahraga tenis telah bergulir mendahului jadwal resmi PON 20 Papua, dengan laga perdana dimulai pada 26 September hingga berakhir pada 7 Oktober. Risma Erina mengabarkan. Berikut kami sampaikan klasemen sementara perolehan medali PON 20 Papua tahun 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 jam 7 pagi, di mana Provinsi Jawa Timur ada di peringkat keempat dengan raihan 16 emas, 21 perak, dan 17 perunggu. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, baru saja Anda ikuti program Jatim News Today yang terdiri dari dua segmen. Yang pertama tentang percepatan penanganan COVID-19 dan juga kabar arena PON 20 di Papua. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih. Salam sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Suara Sidoarjo, Lembaga